Mengapa cukup banyak netizen Indonesia yang mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina? Kesal dengan arus geopolitik dunia. Netizen Indonesia sudah kesal dengan arus geopolitik di mana selalu negara-negara blok timur yang dilibas oleh negara-negara blok barat. Tapi akhirnya Rusia sebagai big boss blok timur menginvasi Ukraina. Itu dianggap counter untuk menahan laju dominasi blok barat mengingat Ukraina mulai dekat dengan blok barat. Bisa dibilang invasi yang dilakukan Rusia dianggap oleh netizen Indonesia sebagai pembuktian bahwa negara blok timur juga bisa menunjukkan taringnya. Sentimen anti-barat. Netizen Indonesia kan kebanyakan anti-barat karena beragam alasan. Dalam sejarah pun blok baratlah yang dianggap membuat onar. Salah satunya seperti AS yang mendukung gerakan separatis PRRI, Permesta. Sedangkan Uni Soviet justru dianggap menjadi teman baik karena membantu Indonesia. Misalnya ketika Operasi Trikora dan sekarang Rusia masih dianggap sebagai teman karena keterikatan dengan sejarah masa lalu ketika masih bernama Uni Soviet. Singkatnya Rusia tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Dan jangan lupakan fakta bahwa negara-negara barat sering ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Bahkan sampai berujung invasi. Ini semakin menambah kebencian pada pihak barat. Kebencian pada barat ini juga disertai dengan narasi whataboutism yang kuat di mana lagi-lagi penderitaan rakyat Irak, Libya, Palestina dan negara-negara yang menderita karena ulah blok barat terus diungkit oleh netizen. Konservatisme Rusia. Bagi netizen Indonesia, negara-negara barat itu sudah keracunan liberalisme. Itu kan paham yang sangat dibenci orang Indonesia. Sedangkan Rusia dianggap masih negara yang konservatif, religius dan menghargai budaya leluhur. Pokoknya tipikal negara favorit netizen Indonesia lah ya. Sampai ada isu bahwa jika Ukraina benar-benar jadi sekutu blok barat, maka Ukraina akan melegalkan LGBT layaknya kebanyakan negara-negara blok barat. Jadi netizen Indonesia banyak yang merasa ekspansi pengaruh blok barat itu sekaligus menyebar paham liberalisme. Maka Rusia yang tergolong negara konservatif diyakini akan menahan laju liberalisme jika berhasil melibas negara-negara blok barat. Kesalahpahaman mengenai Rusia. Masih banyak yang salah paham jika sebuah negara berseberangan dengan blok barat maka otomatis negara tersebut menentang kedaulatan Israel. Rusia berseberangan dengan barat sehingga dikira akan jadi pelindung sejati bagi Palestina. Padahal faktanya Rusia mendukung two-state solution yang berarti mendukung kedaulatan kedua negara termasuk Israel. Padahal itu hal yang sangat dibenci oleh netizen Indonesia. Tapi ya mereka tidak mau tahu. Mereka akan tetap mengira Rusia adalah pelindung sejati Palestina. Romantisasi terhadap Putin dan Rusia. Sosok Putin dan negara Rusia tidak ada habisnya diromantisasi. Dia sudah benar-benar seperti juru selamat tanpa cacat yang diyakini akan menghancurkan dominasi barat. Yang saya lihat, ada beberapa pihak yang ikut ambil dalam membangun pandangan positif terhadap Rusia yaitu akun info, fakta dan eskatologi agama. Dalam hal ini eskatologi Islam. Romantisasi tidak hanya dalam bentuk atribut agama. Ada juga romantisasi berdasarkan perilaku Putin yang dianggap keren dan berwibawa. Apalagi diketahui Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia dan dipercaya akan berkembang pesat. Ditambah lagi adanya keberadaan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Chechnya, Tatarstan dan Dagestan. Bahkan pemimpin Chechnya yaitu Ramzan Kadyrov mengirim pasukan untuk membantu Rusia. Melihat pasukan muslim seperti ini tentu saja di mata netizen Indonesia mereka sedang berperang melawan pihak kafir yaitu Ukraina yang didukung oleh blok barat. Tahu sendiri kan ya orang Indonesia suka banget nyisipin bumbu-bumbu agama di konflik yang padahal murni politik. Dan yang paling maut tentu saja ini. Rusia diyakini sebagai bangsa Rum yang akan bersekutu dengan Muslim. Sesuai yang dijanjikan oleh kitab suci. Konten-konten seperti ini membuat Putin jadi tergambarkan sebagai sosok pemimpin sempurna tanpa cacat yang disukai netizen Indonesia. Latar belakang Presiden Ukraina dan pandangan politiknya. Volodymyr Zelensky itu dulunya seorang pelawak. Latar belakang masa lalunya itu jadi cemoohan oleh netizen Indonesia yang beranggapan seorang pelawak tak pantas jadi pemimpin. Dan jangan lupa dia seorang Yahudi dan tahu sendiri kan bagaimana pandangan netizen Indonesia terhadap Yahudi. Dan dia juga pro-Israel. Makin hancurlah citra dia di mata netizen Indonesia.